Selamat datang lagi di channel Kekawa Embong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat mengembangkan channel ini. Awal cerita memperkenalkan seorang guru wanita bernama Hyoju. Dia merupakan salah satu guru kontrak di sebuah sekolah khusus pria. Profesinya ini sangat rentan tergeser terlebih karena Hyoju ini tidak memiliki koneksi di sekolah itu. Saat ini hidupnya sangat sulit karena pekerjaan yang tidak tetap. Kontraknya pun diperpanjang namun tidak diizinkan menikah ataupun hamil sebelum kontrak barunya selesai. Tetapi situasi mulai membaik ketika dirinya diminta untuk menjadi wali kelas menggantikan seorang guru tetap yang sedang cuti melahirkan. Saat mengajar kelas dia menyadari bahwa ada seorang murid bernama Jaeha tidak pernah mengikuti kelas malamnya, ternyata setiap malam dia selalu berada di gedung olahraga. Seusai mengajar kelas dia mencoba menemui anak tersebut. Dia memberitahukan bahwa sekarang dialah yang menjadi wali kelasnya. Dia juga menanyakan kenapa dia ini selalu tidak mengikuti kelas malamnya dan kenapa dia malah berada di gedung olahraga. Ternyata Jaeha sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kompetisi tari balet. Selain itu kondisi keluarga yang pas-pasan membuatnya tidak bisa membayar kursus tari sehingga dia berlatih sendiri di gedung olahraga. Setelah mendengar alasan itu Hyoju akhirnya memaklumi keadaan murid tersebut. Suatu ketika datang seorang guru baru bernama Hae-young, dan ternyata dia adalah junior Hyoju saat masih kuliah. Hae-young sendiri adalah sosok wanita yang bisa dikatakan hidupnya sempurna. Selain cantik, cerdas dan modis dia juga rupanya anak dewan yayasan di sekolah itu. Hae-young mendapat perhatian istimewa dari banyak orang, baik dari kalangan guru dan murid-muridnya. Akan tetapi Hyoju tidak menyukainya sebagai guru di sekolah tersebut karena sangat mempengaruhi karirnya menjadi seorang guru, apalagi ketika Hae-young masuk ke sekolah itu dia langsung bisa menjadi seorang guru tetap di sana. Melihat situasi yang sangat tidak adil ini membuat perasaan Hyoju sangat iri kepada Hae-young. Ketika para guru sedang melakukan perayaan atas kedatangan Hae-young, tiba-tiba Hyoju memutuskan untuk pergi dari tempat itu kemudian kembali ke sekolah untuk melihat Jaeha yang sedang berlatih di gedung olahraga. Saat sampai di gedung tersebut rupanya Jaeha tergeletak di lantai dan terlihat banyak minuman alkohol sepertinya dia habis mabuk. Ketika Hyoju mendekatinya secara tiba-tiba saja Jaeha langsung memeluk dan mencium Hyoju yang tak lain adalah gurunya sendiri, dan berkata, "Jangan tinggalkan aku." Dengan apa yang dilakukan muridnya Hyoju hanya bisa terdiam, lalu mengantar Jaeha pulang ke rumahnya. Setelah itu dia pulang ke apartemennya di sana dia tinggal dengan pacarnya yang bernama Sang Ho, akan tetapi hubungannya dengan Sang Ho ini tidak berjalan baik lantaran masalah pekerjaan. Sang Ho yang hanya menjadi seorang penulis di mana sekarang dia sedang menganggur dan bisa dikatakan dia hanya menjadi benalu bagi hidup Hyoju. Keesokan harinya dia pun memanggil Jaeha dia memarahi Jaeha karena ketahuan mabuk-mabukan di lingkungan sekolah. Namun hal ini tidak diingat oleh Jaeha tentang kejadian apa yang terjadi semalam sehingga membuat Hyoju sedikit marah. Setelah selesai memarahi Jaeha dia pun kembali ke ruangan guru dengan pekerjaan yang semakin banyak karena rupanya kepala sekolah melimpahkan semua pekerjaan kepada dirinya. Selesai mengurusi semua pekerjaan tiba-tiba Hae-young menelpon dirinya dan mengajaknya untuk makan malam bersama ayahnya, tetapi sesampainya di tempat itu ternyata Hae-young tidak bersama ayahnya melainkan bersama tunangannya yang bernama Min-ho. Alasan kenapa Hae-young melakukan ini adalah semata-mata agar bisa akrab dengan seniornya, maka dari itu dia mengatakan bahwa dia bersama ayahnya agar Hyoju mau datang. Selesai makan tunangan dari Hae-young si Min-ho ini pun memberikan sebuah hadiah untuk Hyoju. Setelah Min-ho pergi, lalu Hyoju membanting hadiah yang diberikan kepadanya, di sini dia merasa seperti dihina oleh Hae-young, tetapi sebenarnya perasaan Hae-young ini tulus, dia hanya ingin dekat dengannya sebagai seorang senior di tempat kerjanya. Karena dari awal Hyoju tidak menyukainya, maka hanya perasaannya saja seperti itu, tanpa melihat sisi baiknya Hae-young. Setelah kembali ke apartemennya dia melihat pacarnya sedang beres-beres pakaian, pacarnya berniat untuk pergi dan ingin mengakhiri hubungan mereka. Mendengar bahwa pacarnya ingin menyudahi hubungannya dia merasa sangat kecewa dan dikhianati, karena selama 10 tahun mereka menjalani hubungannya, dan Hyoju juga sudah berjuang untuk memenuhi kehidupannya tetapi sekarang Sang Ho meninggalkannya tanpa ada timbal balik dan pergi. Keesokan harinya saat hendak pergi ke ruang guru secara kebetulan dia melihat ada seorang murid tengah merekam Hae-young yang sedang berjalan, dia yang melihat hal itu pun langsung mengambil ponsel siswa tersebut, walaupun siswa ini memohon-mohon untuk memberikan ponselnya tetap saja dia menolaknya dan akan memberitahu hal tersebut kepada Hae-young. Saat jam makan Hyoju memberikan HP-nya kepada Hae-young kemudian dia memberikan komentar dan saran terhadap gaya pakaian Hae-young yang tidak sesuai dengan citra seorang guru. Hae-young yang melihat foto tersebut membiarkan siswa yang memfotonya pergi.
Dengan gampangnya Hae-yung memaafkan siswa tersebut dan memintanya untuk tidak mengulanginya lagi. Hyo-ju yang melihat hal itu membuatnya semakin tidak menyukainya. Di pertengahan cerita, diceritakan saat kelas malam selesai, Hyo-ju pergi ke gedung olahraga untuk bertemu dengan Jae-ha. Dia berencana memberikan formulir pendaftaran lomba. Tetapi saat dia sampai di gedung olahraga ternyata Jae-ha tidak ada di sana, tetapi anehnya musik yang biasanya digunakan untuk latihan masih menyala. Ketika dia mulai mencari Jae-ha di gudang alat olahraga, betapa terkejutnya dirinya melihat Jae-ha malam itu tengah bermesraan bercocok tanam icik kiwir nanam singkong dengan seorang guru yang tak lain adalah Hae-yung. Merasa kesal dengan hal itu, keesokan harinya Hyo-ju mencoba untuk berbicara empat mata dengan Hae-yung. Dari pembicaraan ini dia meminta Hae-yung untuk menjauhi Jae-ha. Sadar bahwa rahasia tubuhnya telah diketahui oleh Hyo-ju membuat Hae-yung sangat ketakutan, pasalnya jika skandal ini sampai tersebar tentu saja akan berdampak pada sekolah dan juga kehidupannya. Agar tidak terjadi dia berusaha keras untuk memohon kepada Hyo-ju agar merahasiakan hal ini. Di sisi lain Hyo-ju sepertinya tertarik dengan Jae-ha, dia selalu memberikan sebuah perlakuan khusus pada muridnya ini, di mana dengan uang pribadinya dia membawa Jae-ha masuk kursus tari balet guna persiapan lomba yang semakin dekat. Saat itu juga hubungan antara guru dan murid ini pun semakin dekat. Singkat cerita Hae-yung yang sedang mengobrol bersama tunangannya, dari obrolan itu Min Ho mengatakan bahwa Hyo-ju mengajak ketemuan untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan beberapa waktu lalu di tempat makan. Seketika Hae-yung merasa panik setelah mendengar hal itu, Hae-yung memutuskan segera pergi ke apartemen Hyo-ju. Setelah bertemu dengan Hyo-ju, Hae-yung sangat memohon kepadanya untuk tetap merahasiakan aibnya tersebut. Cerita berikutnya menceritakan di mana Jae-ha selesai berlatih balet, Hyo-ju berniat mengantarnya pulang. Tetapi di tengah jalan Jae-ha memintanya untuk diantar kemana saja, yang sejenis penginapan karena dia merasa tak enak juga pulang ke rumah. Hyo-ju merasa bahwa hal ini adalah kesempatan agar bisa dekat dengan Jae-ha kemudian mengajaknya untuk menginap di apartemennya. Akhirnya ia pun pergi ke apartemen Hyo-ju. Setelah mereka sampai di apartemen, tiba-tiba mantan pacar Hyo-ju datang untuk meminta maaf dan menyesali keputusannya. Selain itu juga berharap untuk balikan lagi dengan Hyo-ju, tapi karena Hyo-ju sudah terlalu kecewa akhirnya dia pun tidak sanggup menerima kembali dan meminta pacarnya untuk pergi. Malam itu Hyo-ju tidak bisa tidur, dia terbangun dan menghampiri Jae-ha dan sedikit mengusap pipinya. Jae-ha pun terbangun, tanpa pikir panjang Jae-ha lalu menciumnya. Karena Hyo-ju juga memiliki perasaan cinta terhadap Jae-ha, dia pun hanya bisa pasrah dan akhirnya terjadilah tragedi memasukkan otong tempur icik kiwir ke dalam gua gurunya tersebut dan cocok tanam pun berlangsung. Jadi ceritanya di sini Jae-ha dan Hyo-ju sudah sering cocok tanam. Tidak hanya di apartemen tetapi di sekolah mereka juga sering bercocok tanam rudal tempur meskipun secara diam-diam, terkadang di gedung olahraga, terkadang di parkiran mobil. Hari perlombaan pun tiba, Hyo-ju yang tengah menonton Jae-ha menari, dia melihat Jae-ha dengan sorot matanya yang hanya tertuju pada Hae-yung, ternyata Hae-yung juga ada di situ dan membuat dia cemburu. Setelah perlombaan itu selesai, Hyo-ju berusaha menemui Jae-ha, tetapi setelah dicari-cari ternyata Jae-ha tidak ada. Benar saja ternyata Jae-ha sedang bersama Hae-yung di parkiran mobil. Saat berada di dalam mobil di situ Hae-yung mengatakan bahwa dia bersedia membiayai biaya sekolah dan kuliahnya asalkan Jae-ha berhenti datang kepadanya. Jae-ha tidak mau untuk menjauhi Hae-yung. Selain itu Jae-ha juga mengatakan kepada Hae-yung bahwa hubungannya dengan Hyo-ju hanyalah sebatas kepura-puraan saja, di mana dia tidak benar-benar menyukainya. Akhirnya Hyo-ju memutuskan untuk menunggu di rumah Jae-ha. Dan tak lama kemudian ia pun pulang bersama Hae-yung. Hyo-ju pun ingin mendengar percakapan mereka dan memastikan tentang perasaan Jae-ha kepadanya. Saat itu terlihat sifat asli Jae-ha, sambil tersenyum dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tak memiliki perasaan apapun terhadap Hyo-ju. Selain itu dia juga mengatakan bahwa tujuannya dekat hanya untuk mendapat keuntungannya saja, yaitu perlakuan khusus. Dan setelah mengetahui kenyataan itu, bak disambar petir perasaan Hyo-ju sangat sakit. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur itu, kemudian dia pergi dan menemui Hae-yung di mana dia merasa bahwa dikarenakan ulahnya maka Jae-ha menjauh darinya. Setelah saling berhadapan dan bicara empat mata, kemudian Hyo-ju mulai mengancam akan menyebarkan skandal dirinya jika dia masih tetap dekat dengan Jae-ha. Akan tetapi keadaan pun berbalik, Hae-yung mempersilahkan untuk menyebarkan hal itu karena sekarang ancaman tersebut tak berlaku lagi baginya. Di mana dia sudah menceritakan semuanya kepada ayahnya yang memang direktur yayasan. Selain itu dia juga berniat untuk berhenti dari pekerjaannya yang secara otomatis walaupun berita itu tersebar tetap yang akan dirugikan adalah Hyo-ju. Benar saja tiba-tiba dia dihampiri oleh kepala sekolah.
Kepala sekolah memberitahukan bahwa dia adalah satu-satunya guru di sekolah yang tidak diperpanjang masa kontraknya, yang artinya sebentar lagi dia harus keluar dari sekolah tersebut. Dengan perasaan yang hancur itu dia pun mencoba merendahkan dirinya untuk menemui Hae-yung. Dia mencoba meminta maaf dan mohon untuk membicarakan masa kontraknya lagi dengan ayahnya agar dia tetap bisa bekerja di sekolah tersebut. Melihat Hyoju yang sampai bersujud kepadanya, akhirnya Hae-yung mau memaafkannya dan dia juga mengatakan bahwa dia akan membicarakan masalah kontraknya lagi kepada ayahnya. Setelah itu Hae-yung pun mengajak Hyoju ke apartemen milik Hae-yung. Karena karirnya sudah diselamatkan oleh Hae-yung, mau tak mau Hyoju melayani Hae-yung seperti memasak dan membuatkan teh. Dan Hae-yung bilang kalau dia mendekati Jae-ha cuma untuk main-main saja, karena tahun depan dia akan menikah dengan tunangannya dan akan pindah ke Kanada. Hae-yung juga mengatakan omongan Jae-ha kalau Jae-ha cinta mati sama dia sambil tertawa. Dengan santainya Hae-yung pun izin rebahan sebentar. Tampak dipenuhi dengan amarah tiba-tiba Hyoju berjalan menuju Hae-yung yang sedang rebahan, lalu dengan amarahnya dia menyiramkan air panas yang sudah mendidih tepat ke wajah Hae-yung, sampai akhirnya Hae-yung terbaring tak bergerak. Kemudian dia mengirim sebuah pesan pada Jae-ha melalui ponsel Hae-yung dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Jae-ha yang menerima pesan itu langsung pergi ke apartemen Hae-yung. Jae-ha terkejut karena dia malah bertemu dengan Hyoju di sana. Hyoju mengatakan kalau Hae-yung cuma memanfaatkan Jae-ha tanpa ada rasa cinta, sedangkan dirinya benar-benar mencintainya dengan penuh cinta. Mendengar hal ini dia malah kesal dan mendorong tubuh Hyoju ke sofa lalu cocok tanam, dia pun memasukkan ketela pohonnya yang sudah tegang ke gua milik gurunya tersebut sebagai pelampiasan amarahnya. Hyoju cuma bisa diam tanpa melawan. Setelah puas memakai rudalnya yang sudah mengendor, Jae-ha kemudian mencucinya ke kamar mandi, alangkah kagetnya si Jae-ha dan menangis sekeras-kerasnya melihat jasad Hae-yung dengan wajah yang sudah melepuh. Beberapa hari kemudian dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi. Hyoju hanya santai ngopi di sekolahnya, wajah Hyoju tampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sepertinya dia sudah siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan video pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat mengembangkan channel ini.